Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji serta syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melakukan aktivitas kita. Salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, perkenalkan, nama saya Ayu Wahdaniyah, NIM 200222139. Saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih seni dalam perspektif Islam. Baik, manusia menyukai seni sebagai suatu representasi dari fitrahnya yang mencintai keindahan, dan tidak bisa dipisahkan lagi antara kesenian dengan kehidupan manusia. Namun, bagaimanakah dengan fenomena yang sekarang yang ternyata di dalam kehidupan sehari-hari, gambar-gambar yang indah atau nyanyian-nyanyian cinta yang diklaim sebagai seni oleh sebagian orang semakin marak menjadi konsumsi orang-orang, bahkan anak-anak atau remaja sekalipun. Bagaimana sih pandangan Islam mengenai hal tersebut? Kita akan bahas sebentar. Seni ialah penciptaan dari segala macam hal atau benda yang karena keindahannya maka orang akan senang melihatnya atau mendengarnya. Islam merupakan agama yang realistis, yang memperhatikan tabiat dan kebutuhan manusia, baik itu dari segi rohani, jasmani, akal maupun perasaan manusia. Selama seni itu dapat meningkatkan derajat dan kemuliaan manusia, bukan seni yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam keburukan. Sebab timbulnya seni merupakan sebagian dari fitrah manusia yang suka melihat hal-hal yang indah. Sebagaimana sabda Rasulullah, keindahan itu menenangkan segala hati dan obat untuk luka. Sesungguhnya keindahan itu perhiasan dan kebahagiaan hidup. Kesenian sebagai suatu aspek di dalam kehidupan, tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Seni yang tidak membawa mudarat atau kerusakan merupakan hal yang diperbolehkan. Yang mungkin memudaratkan atau membawa kerusakan dimakruhkan, serta yang pasti membawa mudarat atau kerusakan akan diharamkan. Adapun beberapa dari cabang seni menurut Islam, yaitu yang pertama adalah seni musik, seni pahat atau patung atau lukis, seni tari, serta seni sastra. Jadi yang pertama adalah seni musik. Sejumlah ulama sepakat bahwa bentuk seni musik yang memalingkan dari tujuan baik itu maka hukumnya adalah haram. Kemudian jika memainkan musik dengan seruling maka hukumnya adalah makruh, karena seluruh yang digunakan kaum zindik untuk menyelewengkan pendengaran orang terhadap orang yang membaca Al-Quran, dan yang melarang musik-musik yang bersekongkol dengan dunia mabuk, disko, dan semacamnya. Sebagaimana hadis yang mengatakan bahwa dua suara yang dilaknat, yaitu suara seruling ketika datang nikmat dan suara jeritan ketika datangnya musibah. Kemudian yang kedua adalah seni patung. Ulama berpendapat bahwa tingkat pengharaman itu semakin bertambah manakala patung yang dibuat itu berbentuk atau menyerupai manusia yang diagung-agungkan, seperti Al-Masih. Dalam suatu hadis dikatakan bahwa barang siapa yang membuat satu surah di dunia atau patung, dia akan dipaksa untuk memberi ruh kepadanya pada hari kiamat, padahal ia tidak dapat melakukannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sedangkan boneka untuk dimainkan oleh anak-anak itu diperbolehkan, sebagaimana juga dijelaskan di dalam suatu hadis yang artinya bahwa Aisyah berkata, saya biasa memainkan boneka di hadapan Nabi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Adapun yang mengenai filosofis ulama Mesir, Al-Hammam Syekh Muhammad Baqir Al-Mut berpendapat bahwa fotografi itu hukumnya mubah, karena aktivitas fotografi tidak termasuk dalam aktivitas penciptaan, sebagaimana yang dilansir dalam ungkapan hadis, mencipta seperti ciptaanku, karena foto itu hanya menahan bayangan. Pendapat ini disetujui oleh banyak ulama, termasuk Syekh. Baik, yang selanjutnya adalah seni sastra.
Kesusastraan memang mendapat sambutan yang sangat baik di kalangan umat Islam, dan itu terjadi karena kesusastraan Islam bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang dapat dilihat dari dua aspek, yaitu dari aspek keindahan bahasa dan dari segi isinya. Al-Quran ditentukan dengan penuh seni atau sastra yang sangat tinggi. Tidak satu makhluk pun yang bisa menandingi dari seni bahasa Al-Quran. Orang jahiliyah pun yang dikenal memiliki nilai kesusastraan yang sangat tinggi juga tidak mampu menandingi seni yang terkandung di dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 227 yang artinya, kecuali orang-orang atau penyair-penyair yang beriman dan berbuat kebajikan dan banyak mengingat kepada Allah dan mendapat kemenangan setelah terzalimi, atau karena menjawab puisi-puisi orang yang kafir, dan orang-orang yang zalim kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali. Baik, jadi status kesimpulan, Islam adalah agama yang realistis. Ia tidak berada di dunia hayal dan idealisme, namun mendampingi umat manusia di dunia yang nyata dan dapat dirasakan. Ia tidak memperlakukan manusia seakan-akan malaikat yang memiliki sayap, akan tetapi memperlakukannya sebagai manusia yang makan dan minum. Oleh karenanya, Islam tidak menuntut dan tidak mengonsumsikan umat manusia agar selalu kata-katanya adalah zikir, selalu diamnya adalah pikir, seluruh pendengarannya adalah lantunan Al-Quran, dan semua waktu luangnya berada di masjid. Akan tetapi mengakui eksistensi mereka secara seutuhnya, fitrah dan instingnya yang telah Allah ciptakan dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan mereka dengan tabiat bersukacita, bersenang-senang, tertawa, bermain, sebagaimana mereka diciptakan senang makan dan minum. Jadi, seni dalam Islam terutama yang berkaitan dengan musik, nyanyian maupun lagu tidaklah selalu mutlak bahwa itu haram, dengan catatan tujuannya adalah untuk kebaikan. Misalnya mengajak jihad fisabilillah dan menentang kaum kemungkaran. Misalnya ajakan menjauhi zina. Syair-syair hendaknya berisi tentang pujian-pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, menyemangati untuk amar ma'ruf nahi mungkar, serta tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dan syara. Begitu pula dengan bentuk kesenian lain seperti karya sastra dan arsitektur. Selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan mengagungkan Allah SWT, maka itu diperbolehkan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.